banyak energi yang ada di Indonesia ya, di negara ini ya. Contoh energi angin, energi air gitu. Nah, di dalam percobaan kami ini dibutuhkan alat atau perangkat yang bisa mengkonversi energi tersebut. Jadi generator ini untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Ini saya akan menjelaskan alat dan bahan untuk membuat generator ini. Untuk alat-alat yang digunakan dan ini yang pertama yaitu avometer. Avometer ini digunakan untuk menganalisa tegangan yang dihasilkan nanti. Ini untuk akhir-akhir aja untuk pengetesan alat. Nah, itu. Selanjutnya adalah lem tembak. Lem tembak di sini untuk melekatkan magnet ke porosnya. Selanjutnya ini untuk memotong kawat, tembaga yang digunakan nanti. Dan ini adalah silet, digunakan untuk memotong botol sebagai tempat kumparan nanti. Selanjutnya bahan yang digunakan yang pertama yaitu kawat tembaga, ini sebagai lilitannya yang dibuat lilitan untuk generator mini nanti. Selanjutnya yaitu magnet. Nah, ini magnet permanen digunakan juga untuk generator mini sebagai sumber magnet. Yang selanjutnya yaitu botol aqua, di sini untuk tempat dari kumparan kumparan tembaga. Oh ya, ini botol air minum kemasan ya. Selanjutnya yaitu pensil, digunakan sebagai poros untuk untuk magnetnya. Selanjutnya ini sebagai pipa kecil untuk tempat magnet nanti. Sekian penjelasan alat dan bahan. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana kerja generator yang sederhana ini. Jadi di dalam generator ini ada sebuah magnet yang ketika diputar maka dapat dilihat akan muncul tegangan di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari generator sederhana ini. Generator sederhana ini pada bagian tengahnya diisi oleh magnet yang menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Sedangkan di bagian pinggir itu terdapat kumparan yang berasal dari bahan tembaga ataupun logam lainnya. Sehingga apabila medan magnet ini diputar, maka medan magnet yang terkena pada kumparan akan berbeda-beda yang menghasilkan flux. Flux inilah yang menghasilkan arus listrik akibat adanya GGL induksi sesuai dengan prinsip kerja hukum Faraday. Di sini ini kan udah ada dua bagian kumparan. Jadi ada kumparan yang pertama dan kumparan kedua. Nah, perlu diingat lagi di dalam tadi juga sudah ada magnet. Nah, kalau kita ingat-ingat bahwa magnet itu dia terdapat dua bagian. Ada yang bagian utara, ada yang bagian selatan. Nah, ketika kita induksi kumparan ini tadi, kan dia ada dua bagian. Yang satu bagian dia akan terinduksi dari magnet yang utara, yang satu lagi selatan. Nah, ketika dia terinduksi yang utara, dia akan menghasilkan tegangan yang positif. Sedangkan yang terinduksi yang selatan, dia akan menghasilkan tegangan yang negatif. Nah, dari situ kita ingat-ingat lagi bahwa di arus AC, dia itu sinyalnya berbentuk sinusoidal. Di mana sinyal sinusoidal itu berarti terdapat pada saat yang bersamaan ada yang dia nilainya positif, ada juga nilainya negatif. Nah, dari situ kan di arus AC juga ada yang namanya frekuensi. Di sini perputaran ini nanti akan menyebabkan frekuensi tadi itu. Jadi suatu ketika yang bagian atas ini bisa menjadi utara, yang bawah bisa juga menjadi utara. Jadi untuk saat yang berbeda nanti ketika kita putar lagi, nah dia akan berubah lagi jadi selatan, yang bawah jadi utara atau dan sebaliknya seperti itu. Nah, dari situ maka kita analisa di avometer ini, kita menggunakan analisa untuk arus AC karena tegangannya dihasilkan itu dari arus AC. Oke, itu tadi sekian percobaan kami. Semoga bermanfaat percobaan sederhana kami ini, dan sampai jumpa.